Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa ATV yang ada di rumah, khususnya untuk anak-anakku yang ada di kelas 8. Pada kesempatan sore hari ini, kita bertemu lagi di dalam acara Ada Kelas di ATV. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Wisata Batu yang bekerja sama dengan stasiun televisi Kebanggaan Kota Batu, yaitu Agropolitan Televisi atau ATV. Oke, selama 1 jam ke depan, anak-anak semuanya, terutama yang kelas 8 ya, kita akan belajar bersama saya, Rudi Yulianto, dari SMPN 1 Atap Gunung Sari 04. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan belajar salah satu materi yang ada di kelas 8 yang hubungannya sangat erat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu salah satu sistem dalam tubuh kita. Sistem apa yang akan kita pelajari pada sore hari ini, yaitu tentang sistem peredaran darah. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik ya tayangan saya berikut ini. Oke, kita mulai saja. Pertama tentang sistem peredaran darah. Oke, ini sistem peredaran darah ya. Kemudian, komponennya sekarang kita lihat. Sistem peredaran darah ini komponennya berupa apa saja? Komponen-komponen darah, ada yang tahu di rumah dari siapa apa aja komponennya? Komponennya yang pertama itu ada yang namanya plasma darah. Jadi secara umum, nggak kelihatan deh. Secara umum darah kita itu ada 2 komponen ya. Yang pertama ada plasma darah dan yang kedua ada sel darah. Seperti apa bentuknya? Jadi kalau darah kita itu kita sudah isolasi ya di dalam suatu wadah, kemudian disentrifugasi, jadi kayak diputar gitu dalam kecepatan yang sangat tinggi, ternyata komponennya bisa terpisah seperti itu. Jadi yang sebelah atas itu adalah cairannya, itu plasma darahnya, sementara yang bagian bawah itu adalah sel-sel darahnya. Jadi bisa kita bagi jadi 2 komponen seperti itu ya. Bisa diperhatikan yang plasma itu adalah berupa cairannya, sementara sel-sel darahnya akan mengumpul di bagian bawah. Oke, sekarang kita bahas mulai yang pertama tentang plasma darah. Plasma darah seperti kita lihat di gambar itu ya, dari semuanya ya, itu adalah gambar pembuluh darah yang di dalamnya ada sel-sel darah dan plasma darahnya. Lah, plasma darah kita, karena kita mau bahas plasma darahnya itu sendiri tersusun atas 2 komponen, yaitu yang pertama ada komponen serum dan yang kedua ada komponen fibrinogen. Serum itu apa? Serum itu adalah bagian cairnya. Jadi plasma darah itu kalau misalnya kita lihat lebih detail lagi gitu ya, komponennya ada serumnya. Jadi di situ di dalam serum itu ada apa saja? Di situ ada yang pertama pasti adalah air. Kemudian ada sari makanan. Kemudian ada hormon juga larut pada serumnya itu. Sementara fibrinogen itu apa? Fibrinogen itu adalah protein, ada salah satu protein yang penting ya, yang ada di dalam serum darah kita. Nah, setelah kita membahas tentang serum, kita akan bahas berikutnya, yaitu tentang komponen sel darah. Sel darah manusia itu secara umum kita bagi jadi 3 apa saja. Yang pertama ada sel darah merah atau kita sebut juga dengan sebutan eritrosit. Yang kedua ada sel darah putih yang kita sebut juga atau nama lainnya yaitu leukosit. Dan komponen yang berikutnya yang ketiga itu adalah keping darah atau kita sebutnya nama lainnya adalah trombosit. Jadi 3 komponen darah inilah yang menyusun sel-sel darah dalam tubuh kita. Masing-masing punya peran tersendiri, jadi masing-masing dari sel darah merah, sel darah putih maupun keping darah ini tadi fungsinya berbeda-beda ya, tergantung. Jadi kita mulai yang pertama, kita mulai yang eritrosit dulu. Untuk eritrosit dari kita lihat dari gambar dan bentuknya dulu ya. Untuk eritrosit dia bentuknya seperti itu ya. Jadi dia memiliki bentuk bulat. Terus akan tetapi dia tidak bulat penuh seperti bola, dia memiliki bentuk seperti cakram, jadi bulat tetapi bagian tengahnya itu cekung, jadi modelnya itu kalau kita
boleh simple atau sederhanakan, bentuknya itu seperti donat tapi yang nggak berlubang. Jadi pinggirnya tebal tapi tengahnya itu sempit. Itu adalah bentuk sel darah merah atau kita menyebut juga eritrosit. Inilah kita amati, makanya kalau misalkan kita amati di bawah mikroskop, sel darah merahnya ini tampak jelas sekali ya. Jadi jumlahnya sangat banyak, kemudian bentuknya seperti itu. Nah, fungsinya sekarang kita lihat, untuk eritrosit atau sel darah merah, dia memiliki fungsi mengedarkan oksigen di seluruh tubuh. Kenapa kok dia bisa memiliki fungsi seperti ini? Karena sel darah merah ini di dalamnya ada yang namanya hemoglobin, atau kita singkat Hb. Hb inilah yang berfungsi untuk mengikat oksigen, sehingga sel darah merah memiliki kemampuan untuk mengikat oksigen. Nah, kalau kita kembali lagi ke bentuknya, kenapa kok sel darah merah memiliki bentuk seperti itu? Karena sel darah merah ini tidak memiliki inti sel. Itu bedanya ya. Kalau di seluruh tubuh kita kan rata-rata hampir semuanya memiliki inti sel ya. Tapi untuk sel darah merah ini ternyata dia tidak memiliki inti sel, makanya dia bentuknya seperti itu. Selain dia memiliki inti sel, bentuknya ya mungkin akan seperti sel yang lain ya. Jadi cenderung memiliki bentuk 3 dimensi yang seperti bola gitu, walaupun mungkin ada percabangannya atau seperti apa, tapi yang ini dia memiliki bentuk seperti cakram, jadi kayak kosong gitu bagian tengahnya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki inti sel. Nah, untuk jumlahnya sendiri, sel darah merah ini memiliki jumlah pada pria dewasa, jumlahnya sekitar 4,3 sampai 5,6 juta sel per mikroliter. Jadi pada setiap 1 mikroliter darah kita terdapat 4,3 sampai 5,6. Nah, mikroliter itu seberapa? Jadi kalau kita amati ya, jadi dalam jumlah mungkin nggak ada 1 tetes ya, 1 mikroliter itu ya kecil sekali, itu jumlahnya sudah sampai 5,6 juta. Itu kalau pada pria. Sementara kalau pada wanita dewasa, jumlah sel darah merahnya mencapai 3,9 sampai 5,1 juta sel per mikroliter. Mikroliter itu seberapa sih sebenarnya? Kali 10 pangkat min 6. Jadi 1 liter itu sama dengan 1 juta mikroliter. Berarti kamu bisa bayangin ya, berarti kalau 1 mikroliter itu adalah 1 liter dibagi 1 juta. Berarti kan kecil sekali. Iya, memang kecil sekali ya jumlahnya, tapi jumlah sel darah merahnya sudah sebanyak itu. Kenapa kok jumlahnya sebanyak itu? Ini penting anak-anak semuanya ya. Kalau jumlahnya terlalu sedikit, sel darah merah kita, kan tadi seperti saya bilang ya, jadi sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen. Apabila jumlahnya terlalu sedikit, maka pengangkutan oksigen pun akan terhambat juga. Kalau pengangkutan oksigennya terhambat, berarti suplai oksigen di seluruh tubuh kita juga akan sedikit. Akibatnya akan mengganggu proses-proses metabolisme dalam tubuh kita. Berikutnya kita bahas sel yang kedua. Sel yang kedua kita menyebut juga dia sel darah putih atau leukosit. Leukosit ini seperti apa? Nah, itu gambarnya ya. Jadi itu yang saya tunjukkan dari gambar merah, berwarna merah, itu adalah sel darah merah. Sementara yang bergambar putih itu adalah sel darah putih. Nah, jumlahnya atau fungsinya seperti apa untuk sel darah putih ini, kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini ya. Jadi, saya harapkan kalian semua masih tetap setia di acara kesayangan kita, ada kelas di ATV. Baik, masih di acara ada kelas di ATV. Kita akan melanjutkan pembahasan kita ya.
Dan yang sudah tertunda tadi, kita akan melanjutkan. Silakan diamati tayangan yang akan saya tayangkan berikut ini ya. Silakan. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan kita tentang materi leukosit. Seperti saya bilang tadi sebelum kita break ya. Jadi di sini ada gambar amatan anatomis ya. Jadi di situ ada sel-sel, gambar sel-sel darah. Yang merah itu adalah sel darah merah atau eritrosit yang sudah kita bahas tadi pada segmen 1. Berikutnya kita akan bahas tentang leukosit atau sel darah putih. Ini yang bisa kita amati berupa sel-sel yang berwarna putih. Jadi itu ada warna merah, itu sel darah merah, sementara yang putih itu adalah sel darah putih. Nah, berbeda dari sel darah merah yang tadi bertugas untuk mengangkut oksigen, sel darah putih dia bertugas untuk ini ya sebagai sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan ya. Jadi kekebalan tubuh kita perlu kita tingkatkan juga untuk agar kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, jumlahnya seperti apa? Untuk sel darah putih ini jumlahnya lebih sedikit ya dari sel darah merah. Untuk sel darah putih ini jumlahnya hanya sekitar 4.500 sampai 11.000 sel per mikroliter darah. Nah, bagaimana dia bisa berfungsi? Sel darah putih ini rata-rata ada dua macam ya sebenarnya. Ada sel darah putih yang kita kenal limfosit T dan limfosit B. Limfosit T itu yang dia bertugas sebagai killer atau pembunuh. Jadi dia ini yang akan bertugas untuk membunuh kuman. Jadi apabila ada kuman yang masuk, maka sel darah putih ini akan berfungsi untuk memakan. Jadi memangsa kuman yang masuk kemudian menghancurkannya. Lah ada juga yang namanya limfosit B anak-anak semuanya di rumah. Limfosit B ini dia bertugas ngapain? Dia bertugas untuk mengeluarkan yang namanya antibodi. Lah antibodi inilah yang bisa memblokir penyakit yang menyerang tubuh manusia. Nah inilah salah satu bentuknya ya yang kita aktifkan kalau kalian semua sudah vaksin COVID kemarin ya. Nah itu sebenarnya kenapa kok kita diperlukan untuk melakukan vaksin COVID? Karena ketika kita melakukan vaksinasi itu berarti memasukkan bibit penyakit kan. Lah terus sel darah putih inilah yang akan mengeluarkan antibodi untuk melawan bibit penyakit tadi. Sehingga ketika ada bibit penyakit beneran yang masuk ke tubuh kita, sel tubuh kita sudah punya antibodi untuk melawan virus tadi, sehingga orangnya tidak perlu sakit lagi ketika terserang oleh virus yang sebenarnya. Nah itu salah satu bentuk fungsi dari leukosit atau sel darah putih. Kita akan lanjutkan ke sel yang berikutnya ya, sel yang ketiga, silakan diamati. Untuk sel yang ketiga, ini kita nyebutnya adalah trombosit. Trombosit kita kenal dengan istilah lain keping darah. Nah, bentuknya seperti apa? Jadi keping darah atau trombosit ini sebenarnya tidak seperti sel yang lain juga ya. Jadi keping darah itu sebenarnya lebih tepatnya kayak apa ya, semacam patahan-patahan dari sel begitu. Jadi bukan dalam konteks sel yang utuh, beda dengan sel darah merah tadi ya. Kalau sel darah merah tadi kan sel yang kehilangan intinya. Sementara kalau trombosit atau keping darah ini berupa serpihan-serpihan dari sel. Jadi bakalnya itu berupa sel induk ya, itu nanti akan kayak semacam pecah begitu ya, jadi kayak melepaskan pecahan-pecahan lah, pecahan-pecahan yang namanya trombosit. Fungsinya apa trombosit ini? Trombosit digunakan untuk proses pembekuan darah. Nanti akan kita bahas lebih banyak lagi ya bagaimana stepnya untuk pembekuan darah ketika luka. Jadi ketika tubuh kita itu mengalami luka, misalnya luka teriris atau tertusuk paku atau tertusuk duri misalnya, kan ada bagiannya luka, darah akan keluar dari luka tadi. Nah, agar darah tidak terus-menerus keluar, maka darah perlu melakukan pembekuan. Nah, proses pembekuan ini dibantu oleh trombosit. Untuk jumlahnya bagaimana? Jumlah dari trombosit itu ada sekitar 150.000 sampai 450.000 sel per mikroliter darah. Jadi kalau kita amati di bawah mikroskop bisa kita hitung ya dengan counter gitu, jumlahnya ternyata sekitar 150.000 sampai 450.000. Oke, anak semua sudah paham ya tentang sel-sel darah kita tadi? Ada 3 buah sel darah. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi untuk mengangkut oksigen. Yang kedua ada leukosit yang berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh kita atau imunitas kita dalam membunuh penyakit. Dan yang ketiga ada trombosit yang berperan untuk penutupan luka.
Nah, setelah kita belajar tentang darah, kita akan belajar lagi tentang alat peredarannya. Nah, untuk alat peredarannya ini kita bagi jadi dua ya, ada jantung dan ada pembuluh darah. Oke, untuk yang pertama kita bahas tentang jantung dulu. Silakan dilihat pada tayangan berikut ini. Oke, ini sudah saya tayangkan gambar sebuah jantung anatominya. Jadi anatomi jantung kita bisa lihat ya di situ ya, itu anatomi secara diagramatisnya untuk jantung. Kita lakukan irisan, itu ada 4 area. Yang 2 area di atas itu yang digambar itu diwarnai biru muda ya, itu namanya adalah atrium. Bisa dilihat ya anak-anak semua ya di rumah, ada atrium kanan, ada atrium kiri. Atrium ini kita sebut juga dengan sebutan serambi. Di bawah atrium yang di situ warnanya biru tua itu ada yang namanya ventricle. Ventricle ini kita kenal juga dengan sebutan bilik. Masing-masing ruang jantung ini, jadi keempat-empatnya punya fungsi yang berbeda-beda. Kita mulai dari atrium dulu ya. Untuk atrium kanan itu berfungsi mengambil atau mengumpulkan darah dari seluruh tubuh. Artinya kalau dari seluruh tubuh berarti darahnya kaya akan CO2 atau karbon dioksida. Dari atrium kanan kemudian darah ini nanti akan dialirkan menuju ke ventrikel kanan. Jadi ventrikel kanan fungsinya buat apa? Ventrikel kanan ini fungsinya untuk mengambil darah dari atrium kanan dan memompanya keluar jantung. Jadi kalau atrium itu fungsinya menerima darah dari luar jantung, kalau ventrikel fungsinya untuk memompa darah keluar dari jantung. Berbeda dari yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri juga ya, ada ventrikel dan atrium kiri. Kita mulai dari yang atriumnya dulu. Atrium kiri atau serambi kiri, di situ kalau digambar mungkin ruangannya lebih kecil ya daripada yang sebelah kanan. Atrium kiri itu berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru. Jadi dia kayak nampung darah yang dialirkan dari paru-paru kita. Kemudian darah tersebut oleh atrium kiri akan dialirkan menuju ke ventrikel kiri. Atau kita namakan ventrikel kiri itu adalah bilik kiri. Jadi atrium itu nama lainnya serambi, kalau ventrikel nama lainnya adalah bilik. Darah dari bilik kiri ini akan dipompa oleh jantung menuju ke seluruh tubuh melalui di situ ada pembuluh yang warna merah ya, merah agak orange itu ada tulisannya aorta. Itu adalah pembuluh darah yang bertugas mengalirkan darah keluar dari bilik kiri. Nah, kalau kita amati lagi secara lebih mendalam lagi kan bisa kita lihat posisinya ya. Jadi bilik kiri itu ukurannya kok lebih kecil daripada yang bilik kanan. Iya, kenapa kok bisa kayak gitu? Karena otot-otot pada bilik kiri ternyata memiliki ukurannya lebih besar. Kalian semua bisa amati dari gambar yang berwarna ungu itu ya. Jadi yang sebelah warna ungu agak pink itu adalah ototnya. Yang bilik kiri ototnya tebal, yang bilik kanan ototnya lebih tipis. Kenapa kayak gitu? Karena proses pemompaannya pun juga berbeda. Bilik kiri bertugas memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi diperlukan gaya atau tenaga ya yang lebih besar, makanya dia diberi ukuran otot yang lebih besar juga. Sementara kalau bilik kanan dia hanya bertugas untuk memompa darah menuju ke paru-paru, jadi gayanya tidak sebesar yang dilakukan oleh bilik kiri, maka ototnya juga lebih kecil. Jadi fungsi ini berkaitan dengan struktur ini berkaitan dengan fungsi kerjanya. Nah, seperti saya bilang tadi di awal ya, untuk alat peredarannya selain jantung, kita bagi lagi ada yang namanya pembuluh darah. Oke. Pembuluh darah itu ada apa saja? Di sini yang pertama ada pembuluh darah yang namanya aorta. Pembuluh darah aorta ini adalah pembuluh darah yang paling besar. Tadi pada gambar yang berupa lengkungan ya, kalau saya ulangi lagi sedikit di sini. Pada gambar, lah itu yang warnanya orange itu ya, orange agak kemerahan itu aorta, itu pembuluh darah yang paling besar kita. Dari aorta, setelah aorta itu ada arteri. Jadi aorta ini bercabang lagi, membentuk cabang yang lebih
kecil, cabang yang lebih kecil ini kita sebut sebagai arteri. Arteri pun tekanannya juga masih besar sebenarnya, dan ini bisa kita rasakan ya detaknya. Jadi pada arteri itu perubahan tekanannya mengikuti perubahan tekanan yang ada pada jantung. Jadi ketika tekanan bilik kiri tadi memompa darah keluar dari jantung, maka tekanan di arteri juga akan naik gitu. Nah, ketika bilik kiri sedang relaksasi, artinya dia tidak memompa darah keluar dari jantung, maka arterinya juga tekanannya akan turun. Oleh karena itu bisa kita rasakan detaknya. Jadi kalau anak-anak di rumah pegang pergelangan tangan, terus disuruh menghitung denyut nadi, saya pikir semuanya pasti pernah ya menghitung denyut nadinya ya. Nah, itu yang kita rasakan sebenarnya apa? Yang kita rasakan itu sebenarnya adalah detakan dari arteri kita. Lah, kok bisa arterinya berdenyut seperti itu? Karena jantung kita yang berdetak tadi. Jadi ketika jantungnya berdetak, maka arteri pun mengalami perubahan tekanan yang bisa kita rasakan dengan menggunakan ujung jari kita pada pergelangan tangan tadi. Oke, saya lanjutkan ke pembuluh darahnya ya. Selain arteri, pembuluh darah yang lebih kecil lagi dari arteri, jadi cabang dari arteri itu namanya adalah arteriol. Arteriol itu adalah cabang-cabang dari arteri. Satu buah aorta bercabang menjadi sekian arteri. Satu buah arteri bercabang lagi menjadi sekian arteriol. Jadi ukuran arteriol pastinya akan lebih kecil daripada arteri. Lah, arteriol ini akan bercabang lagi menjadi ukurannya lebih kecil lagi, yaitu namanya adalah kapiler. Lah, kapiler itu apa? Kapiler itu adalah pembuluh darah yang ukurannya paling kecil. Bahkan kalau kita amati di bawah mikroskop, kapiler-kapiler itu ya, dia ukurannya hampir sebesar, diameternya itu hampir sebesar sel darah. Jadi sangat-sangat kecil dan bisa kita amati dengan jelas kapiler ini apabila misalnya kalian praktikum di sekolah gitu ya, terus menggunakan kaki katak, kita lihat dari selaput renangnya, itu nanti akan jelas sekali di mana kapilernya itu hanya mengalirkan darah, jadi darahnya, sel-sel darah merahnya itu akan tampak seperti baris gitu ya, dia berjalan berbaris di sepanjang kapiler itu. Nah, itu yang paling kecil. Dia fungsinya dia berfungsi untuk pertukaran zat. Jadi darah memberikan zat yang berguna bagi tubuh, sementara darah juga mengambil zat sampah yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh kita. Jadi kapiler ini berfungsi untuk memberikan dan menerima. Memberikan zat yang masih berguna untuk sel, sambil dia mengambil sampah-sampah sel. Nah, untuk pembuluh darah kita yang lainnya, akan kita bahas lagi ya, setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi, saya harapkan masih setia di acara kita, acara kesayangan kita ya, ada kelas di ATV. Oke, anak-anak semuanya masih setia ya di ada kelas di ATV. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita yang sempat tertunda tadi tentang pembuluh darah. Nah, tadi kan kita sudah bahas sedikit ya, jadi tentang aorta, arteri, arteriol, dan kapiler. Nah, setelah kita ke kapiler, ke pembuluh darah apa lagi berikutnya, kita lihat di tayangan berikut ini ya. Oke, di situ kalian bisa lihat setelah kapiler di situ ada tulisan venula. Venula itu sebenarnya apa? Venula itu adalah gabungan dari kapiler. Jadi darah tadi kan kita runut dari awal ya, aorta bercabang-cabang menjadi arteri. Arteri bercabang lagi menjadi arteriol. Arteriol bercabang menjadi kapiler. Lah, sudah kapiler yang cabang yang paling kecil nih. Nanti beberapa kapiler itu akan mengumpul membentuk satu pembuluh darah yang lebih besar lagi, yaitu kita sebut sebagai venula. Dari venula ini kemudian venula itu akan gabung lagi membentuk satu pembuluh darah yang lebih besar yang kita sebut sebagai pembuluh darah vena. Nah, ini ya secara gampang kita bisa lihat dari situ bahwa urutannya dari pembuluh darah yang besar arteri,
arteriol atau di situ arteri, kemudian ke kapiler, kemudian masuk ke pembuluh darah yang besar yang kita sebut sebagai vena. Jadi secara gampang urutannya arteri, kemudian kapiler, kemudian vena. Jadi dari yang saluran yang besar ke saluran yang kecil kembali ke saluran yang besar lagi. Hanya saja arahnya berbeda. Kalau yang arteri itu mengarahkan darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh, sementara yang sebelah kanan vena itu mengambil darah dari seluruh tubuh nanti akan menuju ke jantung. Nah, sekarang kita mau lihat lebih detail lagi, apa sih bedanya antara arteri dengan vena. Nah, secara anatomi seperti itu ya. Kalau lapisannya sebenarnya urutannya sama. Mulai dari tunika eksterna atau bagian yang paling luar sampai ke bagian lumen atau ruangannya. Lumen itu ruangannya pembuluh darahnya ya. Kita sebut sebagai lumen. Itu urutannya itu sebenarnya sama. Hanya yang beda apa? Yang paling bisa membedakan di situ kamu bisa lihat itu pada lapisan yang namanya tunika media. Tunika media itu berupa apa? Tunika media itu berupa sel-sel otot. Nah, ini kita bisa bedakan ya. Pada arteri yang sebelah kiri, itu tunika medianya tebal. Sementara pada vena yang sebelah kanan, itu tunika medianya tipis. Kenapa kok kayak gitu? Karena arteri ini dia harus menjaga tekanan dalam kekuatan yang tinggi. Sementara kalau vena dia menjaga dalam kekuatan yang lebih rendah. Makanya ototnya dia yang di arteri kan harus bertekanan tinggi nih. Jadi ototnya dia lebih tebal daripada yang vena karena ototnya nggak terlalu tebal. Nah, pada bagian lumen selain tunika media yang berupa otot tadi, lumennya pun juga ada sedikit perbedaan. Kalau pada arteri, lumennya itu lurus-lurus aja ya, jadi dia kayak pipa begitu aja, tanpa ada katupnya. Sementara kalau vena, kita bisa lihat di situ ada valve atau katup ya. Katup ini berfungsi untuk menjaga darah agar tidak mengalir kembali. Seperti yang saya jelaskan di depan tadi kan, alirannya kan dari arteri, kemudian ke kapiler, kemudian ke vena. Dari vena nanti dibawa ke jantung, ya kan? Lah agar tidak terjadi aliran darah balik dari vena tidak kembali lagi ke kapiler, maka pada bagian lumen vena itu diberi katup. Di situ tulisannya valve atau dalam bahasa Inggris valve ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai katup. Kalau lihat posisinya, dia kan mengarah ke atas. Jadi nanti darah itu akan mengalir dari bawah ke atas, tidak bisa mengalir dari atas ke bawah. Karena ketika dia mau kembali ya alirannya ya dari atas ke bawah, maka akan tersumbat oleh si katup ini. Sehingga darah yang mengalir pada vena itu hanya bisa dalam satu arah saja, di situ dari bawah ke arah atas, tidak bisa dari atas ke arah bawah. Itu fungsinya katup, sehingga darah kita akan mengalirnya itu hanya ke satu arah saja. Karena kalau darah kita sampai mengalir bolak-balik itu akan sangat berbahaya. Kenapa kok bisa berbahaya? Karena darah yang banyak mengandung oksigen dari jantung kita itu tidak bisa mencapai sel-sel tubuh kita kalau sampai terjadi aliran balik. Maka itu pentingnya diberikan valve atau katup pada vena-vena kita. Nah, setelah beda arteri dan vena tentang pembuluh darah, kita akan lanjutkan tentang bagaimana sih aliran darah kita, bagaimana prosesnya mengalir dari mana, ujungnya di mana, seperti apa prosesnya. Kita akan lihat pada tayangan berikut ini ya. Oke, untuk yang tayangan berikut ini aliran darah. Aliran darah itu kita bagi jadi dua ya. Kalau kita lihat di gambar ilustrasinya, di situ digambarkan pembuluh darahnya ada yang merah sama ada yang biru. Ini sebenarnya kalau pembuluh darah yang sebenarnya ya enggak seperti itu ya, itu hanya untuk penanda aja biar kita mudahkan untuk mempelajarinya. Yang merah itu adalah pembuluh darah untuk melukiskan pembuluh arteri. Sementara yang biru itu adalah gambar yang dipakai untuk melukiskan pembuluh darah vena. Jadi kalian bisa lihat secara mudah, oh kalau yang merah arteri berarti arahnya keluar dari jantung. Oh yang biru vena berarti dia arahnya masuk menuju ke jantung. Lah peredaran darahnya pada manusia itu kita mengenal dua. Jadi dibagi jadi dua ya. Ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Peredaran darah kecil itu seperti apa? Kita lihat ya. Untuk peredaran darah kecil
itu arahnya ini ya, dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Lah gambarnya seperti apa? Kita bisa lihat pada gambar sebelah kanan. Jadi peradan darah kecil itu yang dilibatkan organ utamanya hanya jantung dan paru-paru saja. Belum melibatkan ke seluruh tubuh. Lah, model airannya seperti apa? Untuk peradan darah kecil ini, seperti saya bilang tadi ya, merah dipakai untuk melukiskan arteri, biru dipakai untuk melukiskan vena. Lah, berarti yang merah ini darahnya arahnya gimana? Arahnya keluar dari jantung menuju ke paru-paru. Sementara yang biru berarti dari paru-paru ke jantung. Lah, bagian jantung mana yang berperan? Kita mulai dari yang keluar dari jantung dulu ya, berarti yang sebelah mana? Untuk ini, jadi kita amati darah keluar dari jantung itu selalu dari serami apa bilik kira-kira? Ya, darah itu selalu keluar dari bilik ya. Untuk peredaran darah yang kecil ini, airannya dimulai dari bilik kanan. Jadi kamu bisa lihat bilik berarti sebelah jantung yang sebelah bawah, kemudian yang sebelah kanan berarti yang berwarna biru. Jadi bilik yang berwarna biru itu adalah ventrikel kanan. Untuk peredaran darah kecil itu dimulai dari ventrikel kanan dulu. Bisa diamati ya. Jadi bilik itu yang sebelah bawah dan ini yang sebelah kanan. Berarti yang bilik yang berwarna biru. Darah dari bilik kanan itu akan dialirkan keluar melalui arteri pulmonalis atau arteri pulmonari, di situ boleh. Ya. Jadi dari arteri pulmonari ini darah akan dibawa masuk ke paru-paru. Di paru-paru kamu bisa lihat ya, di situ terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi sederhananya di paru-paru kita, darah kita ini dibersihkan ya, diambil karbon dioksidanya, kemudian ditambahkan oksigen. Setelah itu keluar dari paru-paru, darahnya sudah enggak. Jadi ketika masuk paru-paru kan masih berwarna biru nih, masih kayak akan CO2. Nah, ketika keluar dari paru-paru, itu CO2-nya sudah habis, sudah hilang ya. Jadi, ya walaupun mungkin nggak hilang sampai 0 persentasenya ya, tapi sudah sangat kecil konsentrasinya. Yang paling banyak apa di situ? Yang ada adalah oksigennya. Jadi di paru-paru dia mengambil, melepas CO2 dan mengambil oksigen. Makanya di situ darahnya jadinya yang keluar dari paru-paru diubah jadi ilustrasinya berupa gambar warna merah. Nah, nanti dari paru-paru ini darah akan dibawa masuk ke atrium sebelah kiri. Tuh. Nah, bagaimana proses selanjutnya? Selanjutnya akan kita bahas pada peredaran darah besar. Oke, anak semuanya, untuk peredaran darah besar akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini ya. Jadi saya harapkan semuanya masih tetap setia di Ada Kelas di ATV. Anak semuanya dari rumah masih tetap setia ya, ada di Ada Kelas di ATV. Oke, kita lanjutkan tadi, yang tadi membahas kita sebelum break tadi kan kita sudah membahas tentang peredaran darah kecil. Nah, kita akan melanjutkan sistem peredaran darah besar. Oleh karena itu, silakan diamati ya tayangan berikut ini. Untuk peredaran darah besar, itu arah-arahnya jantung, kemudian ke seluruh tubuh, kembali ke jantung ya. Jadi kalau kita buat gambarnya seperti ini, jadi tadi waktu peredaran darah kecil, berakhirnya tadi kan di serambi kiri ya. Jadi yang jantung yang sebelah kiri, ventrikel atau atrium yang sebelah kiri, kemudian darahnya pada peredaran darah besar, dari atrium kiri tadi
darah akan dialirkan menuju ke ventrikel sebelah kiri. Ventrikel yang sebelah bawah, jantung bagian bawah yang sebelah kiri, berarti yang berwarna merah. Kalau berwarna merah berarti kan kaya akan oksigen. Nah, dari ventrikel kiri ini darah akan dialirkan ke seluruh tubuh kita, memberi suplai oksigen pada seluruh tubuh kita. Nah, setelah dia memberikan suplai oksigen pada seluruh tubuh kita, di saat yang bersamaan juga dia mengambil karbon dioksida, sehingga kamu bisa lihat ya pada gambar arah alirannya dari ventrikel sebelah kiri itu darah kan mengalir ke arah bawah ya, itu ya, mengalir ke seluruh tubuh. Terus ada gambar orangnya, itu kan artinya sebenarnya itu mengalir ke seluruh tubuh maksudnya. Setelah itu dari seluruh tubuh darahnya berubah menjadi biru kan, berarti kalau berubah menjadi biru artinya apa? Artinya dia mengandung banyak karbon dioksida. Tapi saya tegaskan lagi ya, dalam hal ini warna merah dan biru hanya untuk melukiskan saja, bukan berarti darah kita berubah-berubah warna loh ya, dari merah berubah menjadi biru seperti itu. Jadi itu hanya untuk melukiskan pembuluh darah atau pembuluh darah venanya, untuk melukiskan itu. Jadi setelah mengalir ke seluruh tubuh, masuk ke pembuluh darah vena. Dari pembuluh darah vena nanti darah akan dikirim ke atrium sebelah kanan. Jadi jantung yang bagian atrium berarti yang sebelah atas yang berwarna biru. Kirim ke atrium sebelah kanan, nanti dari atrium kanan masuk kembali ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan langsung masuk lagi ke paru-paru lah, mengulang lagi yang peredaran darah kecil. Artinya apa? Artinya peredaran darah ini tidak ada ujung pangkalnya. Jadi peredaran darah kecil akan disambung dengan peredaran darah yang besar ini. Tuh. Oke, itu untuk peredaran darahnya ya. Saya harapkan semuanya sudah jelas. Jadi untuk peredaran darah kecil seperti yang tak jelaskan tadi, ini adalah yang peredaran darah besar. Berikutnya, setelah peredaran darah, kita akan belajar lagi tentang pembekuan darah. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, itu kan ada yang namanya keping darah ya. Keping darah yang berfungsi untuk melakukan proses pembekuan darah. Nah, bagaimana dia melakukan proses pembekuan darah? Kita amati bersama-sama diagram proses pembekuan darah berikut ini. Nah, ketika ada luka di tubuh kita ya, ketika ada luka, maka akan diikuti dengan kejadian trombosit yang pecah. Trombosit tadi ya, keping-keping darah tadi ya. Trombosit pecah itu mengeluarkan enzim yang namanya trombokinase. Nah, trombokinase ini bersama dengan antihemofili atau faktor antihemofili itu akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion Ca atau ion kalsium. Nah, baru trombin itu akan bisa dia mengubah atau membentuk rantainya ya, mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Fibrinogen itu di mana? Fibrinogen tadi kan di plasma darah tadi kan, ya. Kan seperti kalau kita ingat-ingat lagi, plasma darah itu kan gabungan antara serum dengan fibrinogen. Nah, fibrinogen inilah yang nanti oleh trombin itu dirangkai membentuk benang-benang fibrin. Benang fibrin ini dia sifatnya lengket, dia menempel sehingga nanti benang-benang fibrin ini akan membentuk semacam anyaman yang menutupi luka sehingga darah tidak keluar lagi. Itu proses pembekuan darah di tubuh kita ya. Nanti pembekuan ini, benang-benang fibrin yang menempel ini diikuti dengan penempelan sel darah merah. Kemudian sel darah merahnya mati dan mengering nanti. Sehingga yang tampak di tubuh kita kalau luka, kalau udah sembuh kan tanpa ada yang warna hitam begitu ya. Lah warna hitam itu sebenarnya apa? Warna hitam itu adalah ya boleh dibilang kayak bangkainya sel darah merah yang terjebak pada benang-benang fibrin yang membentuk anyaman. Nah, setelah diagram proses pembekuan darah, untuk yang terakhir ya, yang terakhir kita akan belajar tentang penyakit-penyakit pada sistem peredaran darah. Jadi kita mengenal banyak sekali macam penyakit yang bisa diderita oleh sistem peredaran darah kita. Nah, penyakit yang pertama itu adalah penyakit yang namanya arteriosklerosis. Arteriosklerosis itu apa? Arteriosklerosis itu dia adalah pengerasan pembuluh darah. Jadi kalau kalian lihat pada gambar di atas, gambar itu ya, animasinya itu ada gambar pembuluh darah di mana darah-darahnya sel-selnya mengalir, kemudian
Arteriosklerosis disebabkan pembuluh darahnya yang mengalami pengerasan. Jadi tertumpuk karena tumpukan kalsium. Yang kedua ada anemia atau kita istilahkan kurang darah ya, berarti jumlah sel darah merahnya yang kurang atau hemoglobinnya yang sedikit. Yang ketiga ada varises. Kalau varises itu pembesaran pembuluh darah, biasanya di kaki ya, venanya membesar. Kemudian ada hemoroid atau ambeien, itu pembesaran pembuluh darah di daerah anus. Kalau hemofilia itu darah, kelainan darah ya, ini menurun ya. Kalau hemofili itu berupa darah yang sukar membeku. Jadi kalau luka dia sukar membeku, darahnya akan keluar terus-menerus. Berikutnya ada leukemia atau kanker darah. Ini yang cukup mengkhawatirkan juga ya, karena resikonya bisa fatal leukemia. Kemudian ada talasemia. Kalau talasemia ini kelainan pada hemoglobinnya. Kemudian ada hipertensi atau yang kita kenal dengan istilah tekanan darah tinggi. Jadi kalau tekanan darahnya lebih dari tekanan darah normal ya. Berapa tekanan darah yang normal? Tekanan darah normal itu nilainya sekitar 120 per 80 ya. Jadi sistolnya 120, terus diastolnya 80. Nah, ini bisa kita ukur ya tekanan darah kita menggunakan alat ukur tekanan darah. Oke, anak-anak semua, itu sistem penyakit-penyakit yang bisa diderita oleh sistem peredaran darah kita. Tidak terasa ya, ternyata waktu 1 jam sudah berlalu, kalian semua sudah belajar tentang sistem peredaran darah bersama saya. Pesan saya, tetap jaga kesehatan baik-baik, istirahat yang cukup, makan yang bergizi, karena cuaca sedang tidak menentu, banyak yang sakit, jadi kita harus benar-benar menjaga kesehatan tubuh kita. Dan tidak lupa juga terus ikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh Agropulitan Televisi. Saya Rudi Irianto, saya kami dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat